Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pasca serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Polda Bali memperketat pengamanan di pelabuhan dan bandara. Pasca pengesahan RKUHP oleh DPR RI, pemerintah Australia menerbitkan travel advice bagi warganya yang akan mengunjungi Indonesia. Pemain naturalisasi Sandy Walsh yang baru bergabung dengan timnas Garuda Senior absen pada laga perdana Indonesia melawan Kamboja. Terpidana kasus bom Bali 1 Umar Patek dinyatakan bebas bersyarat pada hari Kamis lalu. Sejumlah penyintas bom Bali 1 menyatakan kecewa atas keputusan tersebut. Pemberian bebas bersyarat bagi terpidana terorisme dinilai sangat menyakiti perasaan para korban. Mereka meminta pemerintah memperbaiki program penanggulangan terorisme sehingga tidak memunculkan permasalahan lain. Saya baru dengar juga itu pembebasan Umar Patek itu dari media, terus diberitahu juga sama teman yang kebetulan jadi korban bom juga. Nah, kita sangat kaget juga. Ternyata bersamaan dengan pembebasan Umar Patek itu terjadi bom di Bandung juga. Dan sengaja seolah-olah berita pembebasan Umar Patek ini ditutup-tutupi. Terkesan seperti itu. Ya, jadi setelah membaca artikel itu sesungguhnya sangat sedih ya melihat ternyata akhirnya dia mendapatkan kebebasan itu gitu ya. Nah kemudian ya harapan saya semoga yang namanya pemerintah itu boleh benar-benar, karena menurut berita yang saya baca itu dia akan masih mendapatkan kontrol sampai 2030 gitu ya. Saya agak sedikit nggak bisa yakin kalau kontrol itu bisa dilakukan dengan sangat baik gitu ya, karena kejadian kemarin juga bersamaan dengan freedomnya si Umar Patek itu kejadian bom juga terjadi di Bandung. Nah itu juga bisa yang namanya menjadi perhatian kita. Beliau itu yang melakukan di Bandung itu baru keluar yang namanya katanya tahun 2021 dan udah melakukan tahun 2022 kemarin gitu. Itu belum berselang 1 tahun. Nah ini bagaimana nanti untuk yang namanya kontrolnya sampai tahun 2030. Umar Patek dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapat rekomendasi dari BNPT dan Densus 88. Ia dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan substansi seperti menjalankan 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik. Umar Patek juga telah mengikuti program deradikalisasi dan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pemerintah Australia menerbitkan travel advice atau peringatan perjalanan bagi warganya yang akan bepergian ke Indonesia. Peringatan itu dikeluarkan sebagai reaksi terhadap pengesahan RKUHP oleh DPR RI. Terkait hal itu, Wakil Gubernur Bali menegaskan bahwa travel advice adalah hal yang biasa. Hingga saat ini belum ada laporan pembatalan kedatangan karena Bali tetap menjamin privasi para wisatawan. Ya, travel warning itu hal yang biasa. Kita sudah sering mendapatkan travel warning ya, waktu COVID sering kita dapatkan, waktu bencana Gunung Agung juga sering. Yang jelas kita berikan penjelasan sebenarnya, substansi daripada KUHP itu kan sudah jelas. Dari kementerian sudah memberikan juga penjelasan, dari kami provinsi juga sudah memberikan penjelasan, teman-teman asosiasi pun memberikan penjelasan. Astungkara saya kira ini tidak akan lama, akan segera akan berlangsung dengan sendirinya, karena memang tidak seperti apa yang mereka viralkan.
Kami kemarin cek di pelabuhan, di udara, di Angkasa Pura, akhir tahun ini masih tetap stabil, bahkan cenderung meningkat, dibuktikan dengan penambahan penerbangan internasional yang terakhir dari Korea sudah bertambah lagi. Tidak ada pembatalan, tidak ada. Nah, ya kita harap biasa datang kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kami menjamin tidak akan ada sweeping, apa yang mereka khawatirkan, ada pemeriksaan kartu nikah dan sebagainya, tidak akan ada. Privasi wisatawan baik asing ataupun domestik, kami tetap menjamin di Bali. Ini kan KUHP yang sebenarnya merupakan delik aduan, ya. Kalau ada extramarital sex atau seks di luar nikah yang dilakukan, ini kan kalau tidak ada aduan daripada orang tuanya atau saudaranya, ya, itu tidak akan ada apa-apa, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sekali menurut saya. Salah satu pasal KUHP yang baru antara lain mencantumkan ancaman pidana bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Hal tersebut dikhawatirkan menyebabkan wisatawan asing enggan berkunjung ke Bali karena takut terkena sanksi pidana. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru disahkan DPR RI menuai sejumlah kontroversi. Salah satunya ancaman pidana terhadap seks pranikah sesuai pasal 415 dan 416 KUHP. Terkait hal itu, pelaku usaha pariwisata di Bali menilai KUHP yang baru tidak akan berdampak negatif terhadap industri wisata. Pasca disahkannya KUHP yang baru, penyedia akomodasi dan paket perjalanan wisata justru mencatat peningkatan pesanan. Sejauh ini wisatawan asing tidak terpengaruh terhadap isu negatif terkait KUHP yang baru. Nah, jadi di dalam KUHP ini kan ada yang disebut dengan extramarital sex, jadi seks di luar nikah, kan seperti itu. Nah itu kan dasarnya adalah delik aduan, ya. Jadi ketika orang datang berpasangan di luar nikah, mereka tidur sekamar, sepanjang itu tidak ada aduan, ya, laporan dari orang terdekat, dalam hal ini adalah orang tuanya atau saudaranya, ya tidak jadi masalah gitu. Jadi hal-hal yang begini yang masih belum dipahami oleh masyarakat, apalagi masyarakat di luar sana, di luar negeri. Mereka belum benar-benar memahami isi dari pada undang-undang itu, yang sebenarnya kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan ini. Kalaupun isunya terjadi pembatalan, terjadi orang takut datang ke destinasi, itu hanya sementara saja sifatnya. Hanya sementara saja sifatnya. Nanti pelan-pelan mereka juga akan pasti mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan undang-undang ini. Nah, berita yang berkembang saat ini, adanya berita internasional yang meluncing bahwa telah terjadi pembatalan ribuan wisatawan Australia asal Perth yang datang ke Bali. Sesungguhnya kalau kita lihat secara empirik memang belum ada sih booking yang batal untuk di bulan Desember ini, terutama dari Australia. Kalau kita lihat statistik di Bandara Udara Ngurah Rai itu kan justru terjadi peningkatan, bahwa sampai akhir November 2022 ini jumlah pergerakan penumpang di Bandara Ngurah Rai itu kan mencapai hampir 11 juta, kurang lebih 10 juta 800 yang terdiri dari 6 juta warga negara Indonesia dan domestik, dan 3 juta lebih adalah warga negara asing yang sebagian besar adalah warga negara Australia gitu. Dan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah kami sementara belum ada yang menyatakan terjadi cancellation gitu. Di tengah kontroversi KUHP baru, pelaku usaha pariwisata di Bali masih memberikan pelayanan normal terhadap wisatawan. Wisatawan asing diimbau tidak takut untuk berwisata ke Bali karena semua hotel menjamin privasi para tamu yang menginap. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.